押してまいる。Halo gengs, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Bagaimana WP tetangga? Aman? Baguslah, karena pada kesempatan kali ini saya akan mereview sekaligus membahas film Kunoichi atau Ninja Wanita yang tentunya menarik untuk disaksikan. Walaupun mungkin banyak orang yang sudah menontonnya, tapi tidak masalah karena di channel kecil ini belum ada. Film ini berlatar di Jepang pada era samurai dan ninja. Ada seorang wanita cantik yang dibesarkan untuk menjadi penerus klan, yang dimana ia mempunyai teman gadis yang memiliki kekuatan istimewa. Akan keistimewaannya itu, para penjahat mencoba menculiknya dan menyekapnya di suatu tempat. Hal ini diketahui oleh dirinya yang mencoba menyelamatkannya seorang diri. Akankah Kunoichi ini bisa menyelamatkan temannya itu atau tewas dalam pertempuran? Sabar, karena saya sedang menunggu kalian mensubscribe-nya terlebih dahulu. Jika sudah, yuk gaskeun. 押してまいる。Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang bocil sekaligus tokoh utama yang bernama Mia Gapakebi. Karena sang ibu sering menangkap belut listrik, ia pun terlahir mempunyai sebuah keistimewaan, di mana di dalam tubuhnya terdapat aliran listrik yang bisa menjadikannya ninja terhebat di masa depan. Sebagai orang tua, sang ayah yang bernama Yanto merasa heran akan kekuatan yang dimiliki anaknya itu. Di tengah keheranan, tanpa diketahui alasannya, Yanto sesekali mengikat Mia sembari memberi aliran listrik pada anaknya tersebut. Tak hanya itu, Yanto juga menempatkan Mia di kamar khusus yang sangat sempit layaknya penjara. Namun, meski demikian, sebagai anak yang penurut, Mia tidak pernah mempermasalahkan perilaku ayahnya tersebut. Bahkan, Mia tetap menyayangi Yanto sepenuh hati, terlebih pasca meninggalnya sang ibu. Di samping itu, Yanto juga mendoktrin Mia untuk tidak menggunakan kekuatannya tanpa perintah dari sang ayah. Beberapa tahun kemudian, setelah Mia beranjak dewasa, kekuatannya bertambah besar dan bertambah dahsyat. Mengetahui hal ini, seorang pejabat yang bernama Burado berambisi menjadikan Mia sebagai anak buahnya. Oleh karena itulah, ia menugaskan bawahannya yang bernama Shigitsugu untuk menangkap Mia. Kemudian, demi melancarkan misinya, Shigitsugu menyewa kelompok pembunuh bayaran yang bernama Negorosu untuk menangkap Mia secara paksa. Hingga tak lama setelah itu, dengan begitu kompak, kelompok Negorosu mendatangi rumah Mia dan menghabisi ayahnya. Betapa sedihnya Mia melihat ayahnya dihabisi di depan mata kepalanya sendiri. Di tengah kepanikan, Mia berusaha melarikan diri, namun kelompok Negorosu terus mengejarnya. Tapi beruntung, Mia berhasil selamat dari cengkraman para penjahit itu. Di tengah kepanikan, tanpa disengaja, Mia mendengar pembicaraan beberapa orang di sampingnya tentang adanya klan ninja yang menyediakan jasa pembunuhan dengan harga yang fantastis. Mendengar hal ini, Mia yang begitu terpukul akan kematian sang ayah segera memutuskan mencari keberadaan klan tersebut guna menyewanya untuk balas dendam akan kematian ayahnya. Terlebih, ia sempat membawa kepingan emas dalam pelariannya sebagai modal untuk menyewa ninja tersebut. Akan tetapi, belum sempat bertemu dengan klan ninja itu, kelompok Negorosu langsung menemukan keberadaan Mia. Mengetahui kondisinya terancam, Mia lari pakai skill ultinya, sementara kelompok Negorosu terus mengejarnya. Hingga pada akhirnya, Mia terpojok di pinggir tebing karena tidak ingin tertangkap. Akhirnya Mia terpaksa memutuskan melompat dari ketinggian itu. Mengetahui hal ini, kelompok Negorosu segera mendatangi tempat di mana Mia terjatuh itu. Tapi beruntung, Mia yang baru sadar dari pingsannya segera bangun dan mengambil kepingan emas miliknya yang berserakan akibat terjatuh dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Hingga mengakibatkan para penjahit itu kehilangan jejak. Hal ini membuat sang ketua yang bernama Haku itu emosi. Lalu, salah satu anak buahnya yang mengetahui kemana Mia pergi menjelaskan bahwa Mia pergi ke sebuah klan ninja pembunuh bayaran yang bernama Rubah.
Mendengar hal ini, mereka langsung bergegas mencari klan ninja itu, meski belum tahu pasti di mana markas ninja tersebut. Sementara di sini, setelah mencari informasi ke berbagai tempat, akhirnya Mia menemukan markas klan pembunuh bayaran itu. Kemudian, saat ia masuk, ternyata di dalam ada wanita cantik dan aduhai yang bernama Rika, sedang membaca buku sembari bermain catur. Kemudian, tanpa basa-basi, Mia menanya klan ninja bernama Rubah itu. Namun, bukannya menjawab, malah Rika menyikapinya dengan cuek. Dirasa terus memaksanya bertanya, Rika memanggil burung peliharaannya untuk mengusir Mia. Betapa kagetnya Rika saat melihat burungnya langsung teler saat menyerang tubuh Mia akibat sengatan listrik yang ada di dalam tubuhnya. Karena kagum akan kekuatan yang ada di dalam tubuh Mia, Rika akhirnya mengajak Mia berkenalan. Tak hanya itu, Rika juga mengajak Mia ke dalam untuk bertemu dengan ketua klan ninja rubah yang bernama Itsurugi, yang tak lain kakeknya si Rika sendiri. Kemudian Itsurugi menanyakan tujuan Mia mendatangi markasnya. Lalu, dengan penuh kesedihan, Mia menjelaskan bahwa ia ingin menyewa klan ninja rubah untuk menghabisi kelompok Negorosu yang telah menghabisi ayahnya. Tak hanya itu, Mia juga mengeluarkan beberapa kepingan emas untuk dijadikan bayaran, agar Itsurugi mau mewujudkan dendamnya. Akan tetapi, si kakek tua itu menolak permintaan Mia, karena menurutnya kepingan emas milik Mia belum cukup untuk dijadikan imbalan. Mendengar penolakan ini, Mia terus membujuk si kakek tua itu sampai-sampai Mia rela memasrahkan celengannya di bobol patua sebagai imbalan agar klan ninja tersebut mau membantu dirinya. Terlihat, Rika merasa iba kepada Mia mengingat ayah Rika sama-sama menjadi korban pembunuhan sebagaimana ayah Mia. Namun, rasa simpati Rika tak bisa meluluhkan hati sang kakek. Hingga pada akhirnya, pria tua itu tetap tidak menurunkan harganya. Namun, Mia yang memang begitu ambisi dengan dendamnya itu terus-menerus membujuk Itsurugi untuk membalaskan dendamnya. Hingga pada akhirnya, keduanya menemukan kesepakatan harga. Akan tetapi, di tengah perbincangan, tiba-tiba kelompok Negorosu mendatangi markas ninja tersebut dan menghabisi para penjaga hingga terjadilah pertempuran. Di tengah kekacauan, Rika mengambil topeng rubah putih untuk menghadapi salah satu anggota Negorosu yang bernama Uta. Usai menghabisi Uta, Mia langsung bergegas melawan Haku dan ketiga anak buahnya. Karena kalah jumlah, Rika dengan mudah ditaklukkan musuh-musuhnya itu. Tapi di saat Rika hendak dipateni dengan pedang Haku, tiba-tiba teriakan Mia yang mengandung energi listrik membuat para penjahit itu leles. Usai pertempuran, Itsurugi berharap Rika menghabisi musuhnya yang masih hidup. Namun, Rika tidak melakukannya, bahkan ia memilih menolong Mia. Sontak hal ini membuat Itsurugi marah karena Rika tidak menjalankan aturan ninja yang tak lain menghabisi setiap musuhnya yang berhasil dilumpuhkan. Di sisi lain, Uta juga kecewa pada Rika karena tidak menghabisinya dan teman-temannya. Karena prinsip mereka sebagai pembunuh bayaran lebih baik mati daripada kalah dalam pertempuran. Sedangkan di sini, Itsurugi yang merasa kecewa pada Rika karena tidak menghabisi musuhnya memberikan sebuah hukuman yang amat menjengkelkan. Keesokan harinya, pelayan cantik bernama Titin membangunkan Mia dari tidurnya. Lalu, Titin mengantarkan Mia untuk menghadap Itsurugi sang ketua klan. Dari sinilah, Itsurugi memahami bahwa Mia diburu kelompok Negorosu karena kekuatan super yang dimilikinya. Tak hanya itu, Itsurugi juga mengetahui sosok yang membayar kelompok Negorosu yang tak lain adalah Shigitsugu. Oleh karena itulah, Itsurugi menugaskan anak buahnya untuk menyelidiki keberadaannya. Usai menghadap sang ketua, Titin mengajak Mia menemui Rika yang sedang menjalani hukuman dari sang kakek berupa mencuci baju semua anggota klan ninja.
Yang perlu diketahui, sebagai cucu, Rika mempunyai perbedaan prinsip dengan sang kakek, di mana kakeknya menginginkan Rika menjadi ninja pembunuh yang kejam, sementara Rika bercita-cita menjadi ilmuwan seperti almarhum ayahnya yang sangat jenius. Saking dari jeniusnya, sang ayah sering membuatkan Rika mainan canggih yang tak ada seorang pun yang mampu menciptakannya di masa itu. Namun, sayang, sebuah peristiwa ayah tercintanya meninggoy dunia. Oleh karena itulah, meskipun kakeknya sudah menggunakan segala macam cara mendidik Rika agar menjadi ninja pembunuh, hasilnya tidak maksimal karena Rika sudah terobsesi menjadi ilmuwan sebagaimana ayahnya. 父上が大好きだったと思っていたからくりは全部 Di malam harinya, salah satu anak buahnya Itsurugi yang ditugaskan menyelidiki keberadaan Shigetsugu datang menghadap dan melaporkan bahwa dalang dari pemburuan Mia yang berdampak perusuhan di markasnya itu adalah seorang pejabat yang bernama Burado. Keesokan harinya, tepatnya di pasar Minggu, Rika yang asik berbelanja bersama Titin tanpa disengaja melihat Burado sedang berinteraksi dengan masyarakat sekaligus percitraan agar dirinya terlihat baik di hadapan umum. Hal ini membuat masyarakat banyak yang mengaguminya, sementara Rika dan Titin hendak mau pulang dari pasar tanpa diduga mereka melihat seorang pria yang dibawa paksa oleh sekelompok misterius. Merasa ada yang tidak beres, Rika membuntuti mereka. Ternyata pria itu disembunyikan di suatu tempat rahasia. Lalu Rika memanggil burung peliharaannya untuk mengelabui para penjaga di tempat tersebut, hingga membuatnya bisa merangsek masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, Rika melihat kumpulan beberapa orang yang dikomandani Shigetsugu dan pria bertopeng. Dan yang mengejutkan, ternyata pria yang dicuri itu diikat tangannya sembari diberi tegangan listrik pada tubuhnya yang membuatnya kesakitan hingga membuatnya modar. Melihat tragedi ini, Rika langsung teringat kekuatan yang terdapat pada tubuh Mia. Tak hanya itu, dari sini pula Rika juga mengetahui bahwa orang-orang itu adalah bawahan dari seorang ilmuwan di kota tersebut yang ditugaskan menculik seseorang untuk dijadikan eksperimen menahan tegangan aliran listrik. Namun, hingga kini tak ada seorang pun yang mampu menahan aliran listrik yang masuk ke dalam tubuh mereka. Dari sini pula, Rika mulai mengerti bahwa Mia menjadi incaran penculikan untuk dijadikan percobaan mereka. Lalu di tengah pengintaian, tiba-tiba Rika diketahui salah satu penjaga di tempat tersebut. Tapi beruntung ia bisa melarikan diri. Sesampainya di markas, Rika menemui Mia dan menceritakan kejadian yang baru saja ia saksikan. Karena Rika menduga hal ini ada hubungannya dengan Mia. Benar saja, Mia langsung menceritakan masa kecilnya ketika dirinya diberi tegangan listrik oleh sang ayah. Namun, di saat Rika dan Mia sedang asik mengobrol tanpa diduga, aku yang merupakan ketua Negorosu mendatangi Itsurugi dan memberi kepingan emas dengan tujuan agar Itsurugi mengizinkan kelompok Negorosu membawa Mia. Karena emas pemberian Haku lebih banyak dari pemberian Mia, akhirnya kakek Rika ini mengizinkan Haku dan kelompoknya untuk membawa Mia. Setelah itu, Haku dan kelompoknya membawa Mia secara paksa untuk dipasrahkan pada majikannya yang tak lain Shigetsugu yang merupakan kaki kanan Burado. Keesokan harinya, Rika terkejut saat mendapat WhatsApp dari Titin bahwa Mia dibawa paksa oleh kelompok Negorosu. Lalu, dengan penuh emosi, Rika menanyakan kepada sang kakek mengapa membiarkan para penjahit itu membawa Mia. Dengan begitu tenang, Itsurugi menjelaskan, semua masalah tergantung uang, Neng. Ada uang, disayang. Gak ada uang, diasingkan. Sontak, mendengar ucapan sang kakek yang alay, Rika tambah emosi. Oleh karena itulah, ia memutuskan pergi untuk menyelamatkan Mia. Namun, sebelum pergi, Rika mendatangi laboratorium milik ayahnya untuk mengambil sebuah benda warisan sang ayah yang berupa pakaian ninja rubah hitam. Sementara di sini, terlihat Mia berada di tempat Shigetsugu dalam kondisi terikat. Tak hanya itu, di tempat Shigetsugu ini pula ada pria bertopeng. Dan yang mengejutkan, saat pria bertopeng membuka topengnya, ternyata itu adalah ayah Mia yang sudah dianggap mati akibat pembantaian oleh kelompok Negorosu beberapa bulan itu. Dari sinilah Mia mengetahui bahwa tragedi pembantaian di rumahnya
yang mengakibatkan sang ayah seolah-olah meninggoy hanyalah sandiwara hasil kerjasama antara sang ayah dengan Burado, dengan tujuan agar Mia mengalami emosi yang tinggi karena dengan emosinya kekuatan Mia semakin dahsyat. Yang perlu diketahui, Mia sudah sering menjadi bahan percobaan ayahnya semenjak masih dalam kandungan, hingga membuat sang ibu meninggoy setelah melahirkan. Dan akhirnya, Mia mempunyai kekuatan itu sejak dia lahir. Sebagai ilmuwan, sang ayah dibayar Burado dalam setiap penelitiannya, di mana hasil penelitiannya itu nantinya akan dimanfaatkan Burado untuk menguasai Jepang. Kemudian, sang ayah yang sudah dibutakan dengan cuan, dengan teganya mengambil besi untuk menyetrum Mia guna mengeluarkan kekuatannya hingga menjadi manusia super. Walaupun hal ini amat menyiksa Mia. Di sisi lain, Rika yang sudah memakai pakaian ninja mendatangi kelompok Negorosu untuk menyelamatkan Mia. Terlihat para anggota penjahit itu sedang bersenang-senang di warteg terdekat. Di tengah kesenangannya, tiba-tiba dengan membagong buta, Rika menghabisi anggota Negorosu. Hingga akhirnya ia berhadapan dengan sang ketua kelompok yang tak lain adalah Haku. Dengan begitu mudah, Rika bisa mengalahkan Haku. Namun, karena kelembutan hatinya Rika, tak sampai hati menghabisi Haku. Karena prinsipnya sebagai ninja, pertarungan tak harus diakhiri dengan kematian, melainkan dengan kedamaian. Karena kebaikan Rika inilah, akhirnya Haku memberitahu di mana Mia berada. Tak hanya itu, Haku dan kelompoknya memutuskan merubah haluan membantu Rika untuk menyelamatkan Mia. Sementara itu, usai disetrum sang ayah, Mia menjadi berubah 180 derajat. Ia menjadi lebih kuat, namun tak mengenali kawan maupun lawan, dan hanya menuruti sang ayah. Namun, di luar dugaan, sang ayah menyuruh Mia menggunakan kekuatannya untuk menghabisi semua orang yang ada di tempat itu. Sontak hal ini membuat Shigitsugu marah dan menganggap Yanto itu berkhianat. Namun, sebelum terjadi perang saudara, tiba-tiba Rika datang untuk menyelamatkan Mia. Mengetahui hal ini, Shigitsugu dan anak buahnya segera menghadangnya. Di tengah ketegangan, tanpa diduga, kelompok Negorosu datang untuk membantu Rika. Hal ini sebagai balas budi karena Rika telah membiarkan mereka hidup hingga terjadilah pertempuran. Di tengah pertempuran, Rika berusaha melawan prajurit musuh hingga akhirnya ia berhasil merangsek masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, betapa terkejutnya Rika mengetahui Mia sudah berubah 180 derajat. Kemudian, dengan tenangnya, sang ayah membisikkan Mia agar sang anak menyerang Rika dengan kekuatannya. Di tengah ketidakberdayaan, Rika mencoba menyadarkan Mia, namun bukannya sadar, malah Mia kembali menyerang Rika. Tapi beruntung, dengan ketulusan hati Rika yang tak henti-henti menasehati dan mengingatkan Mia, membuat Mia akhirnya sadar. Setelah sadar, Mia memutuskan berpisah dengan sang ayah yang telah berbuat jahat padanya, dengan tujuan agar sang ayah sadar dan kembali ke jalan yang benar. Akan tetapi, di tengah perbincangan, tiba-tiba, oh my god! Dengan begitu tega, Shigitsugu menusuk Yanto dari belakang hingga membuatnya begitu mules. Tak terima ayah temannya dihabisi, Rika langsung menyerang Shigitsugu hingga terjadilah adu mekanik. Dengan kekuatan ninjanya, Rika dengan mudah mengalahkan Shigitsugu. Setelah itu, Rika dan Mia memutuskan pulang. Terlihat di luar banyak korban bergelimpangan akibat pertempuran itu. Sementara di sini, Shigitsugu memutuskan mendiskon umur karena merasa hina usai dikalahkan wanita. Di akhir cerita, sang kakek bermuka sangar ini mengangkat Rika sebagai ketua klan ninja sebagai penghargaan
karena Rika telah berhasil bertempur seorang diri. Akan tetapi, di tengah kebahagiaan Rika, tiba-tiba film pun tamat.